Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Pengertian pertambangan dan klasifikasi barang tambang. Apakah pertambangan itu? Pertambangan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian sumber tambang, eksplorasi, upaya penambangan atau eksploitasi, upaya pengolahan hasil tambang, hingga upaya pemanfaatan dan penjualannya. Barang tambang merupakan hasil dari kegiatan pertambangan. Barang tambang adalah sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi dan bersifat tidak dapat diperbaharui. Contoh dari barang tambang ini misalnya adalah minyak bumi, gas, batu bara, pasir besi, biji timah, biji emas, dan biji perak. Barang tambang diklasifikasikan beberapa jenis. Saya sebutkan di sini ada 6. Yang pertama adalah barang tambang menurut cara terbentuknya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, penggunaannya, menurut kedudukannya dalam industri, menurut wujudnya, dan menurut daya pakai dan tingkat konsumsinya. Kita mulai dari yang pertama adalah klasifikasi barang tambang menurut cara terbentuknya. Ada 6 jenis. Yang pertama adalah barang tambang magmatik, yaitu bahan galian yang terjadi dari magma dan bertempat di dalam atau berhubungan dan dekat dengan magma. Berikutnya adalah barang tambang pegmatit, yaitu bahan galian yang terbentuk di dalam diaterima dan dalam bentukan intrusi atau gang dan apofisa. Berikutnya barang tambang hasil pengendapan, yaitu bahan galian yang terkonsentrasi karena pengendapan di dasar sungai atau genangan air melalui proses pelarutan ataupun tidak. Yang keempat adalah barang tambang hasil pengayaan sekunder, yaitu bahan galian yang terkonsentrasi karena proses pelarutan pada batuan hasil pelapukan. Menurut cara terbentuknya, yang kelima adalah barang tambang metamorfis kontak. Bahan galian hasil metamorfis kontak yaitu batuan sekitar magma yang karena bersentuhan dengan magma berubah menjadi mineral ekonomis. Menurut cara terbentuknya yang terakhir, yang keenam adalah barang tambang hidrotermal, yaitu bahan galian hidrotermal yang berupa resapan magma cair yang membeku di celah-celah struktur lapisan bumi atau pada lapisan yang bersuhu relatif rendah di bawah 500 derajat Celcius. Selanjutnya, klasifikasi barang tambang yang kedua, yaitu klasifikasi barang tambang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian. Secara umum dikelompokkan menjadi 3, yaitu barang tambang golongan A, B, dan C. Barang tambang golongan A adalah barang tambang strategis, yaitu bahan galian yang sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara serta penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Barang tambang ini dikelola oleh pemerintah atau bekerja sama dengan pihak swasta baik dalam maupun luar negeri. Contoh dari barang tambang golongan A misalnya adalah minyak bumi, gas, batu bara, aluminium, tembaga, timah putih, besi, dan bahan radioaktif. Selanjutnya, barang tambang golongan B merupakan barang tambang vital, yaitu barang tambang yang bisa memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan dari tambang ini dilakukan oleh masyarakat maupun pihak swasta yang diberi izin oleh pemerintah. Contoh barang tambang golongan B diantaranya adalah emas, perak, magnesium, seng, wolfram, batu permata, dan intan. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 80 yang berikutnya adalah barang tambang tergolong dalam golongan C. Apakah golongan C itu? Yaitu barang tambang yang tidak termasuk golongan A maupun B
Barang tambahan golongan C ini adalah untuk kegiatan industri atau yang tidak dianggap langsung memenuhi atau mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan dari barang tambang jenis ini dilakukan oleh masyarakat. Contoh barang tambahan golongan C antara lain batu kapur, asbes, granit, marmer, krakal, kerikil, dan keprus. Berikutnya klasifikasi barang tambang yang ketiga, yaitu barang tambang non-mineral, merupakan barang tambang yang tidak termasuk mineral dan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya barang tambang ini adalah batu bara, gas, dan minyak bumi. Contoh hasil pengolahan tambang non-mineral ini biasanya adalah minyak bumi dalam bentuk parafin, aspal, solar, bensin, kerosin, aviation gasoline atau avgas, aviator turbin atau aftur, dan LPG. Menurut bentuknya yang kedua adalah barang tambang mineral logam. Barang tambang ini merupakan mineral yang memiliki wujud padat, keras, berupa bahan logam. Digunakan untuk keperluan industri, contohnya adalah emas, perak, timah, tembaga, aluminium, besi, dan nikel. Berikutnya, menurut bentuknya ada klasifikasi barang tambang mineral bukan logam. Apakah itu? Barang tambang mineral bukan logam yaitu jenis mineral yang tidak mempunyai unsur logam, namun wujudnya sama dengan mineral logam. Biasanya digunakan untuk keperluan industri. Contohnya intan, marmer, pasir kuarsa, dan belerang. Yang keempat, klasifikasi barang tambang menurut kedudukannya dalam industri. Menurut kedudukannya dalam industri ada mineral bahan bakar atau fuels, misalnya minyak bumi, batu bara, dan bahan radioaktif. Berikutnya, barang tambang yang termasuk mineral industri, misalnya pasir kuarsa, kaolin, fosfat. Berikutnya mineral biji atau logam atau core, misalnya biji besi, biji emas, dan biji tembaga. Kita lanjutkan pada klasifikasi barang tambang yang kelima, yaitu barang tambang menurut wujudnya. Yang pertama adalah barang tambang padat, misalnya biji besi, biji emas, dan biji tembaga. Kemudian barang tambang cair, misalnya adalah minyak bumi, kromium, dan bromium. Wujud yang ketiga adalah barang tambang gas dalam bentuk misalnya LPG dan LNG, sebuah kapal besar yang mengekspor gas ke luar negeri. Yang terakhir adalah klasifikasi barang tambang menurut daya pakai dan tingkat konsumsinya. Yang pertama adalah barang tambang cepat habis karena nilai konsumsinya tinggi dan sekali pakai, misalnya minyak bumi dan LPG. Berikutnya, menurut daya pakai dan tingkat konsumsinya yang kedua adalah barang tambang tidak cepat habis karena nilai konsumsinya rendah dan bisa dipakai berulang-ulang, misalnya besi dan emas. Baik, itu adalah contoh-contoh klasifikasi barang tambang menurut cara terbentuknya, menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 84, menurut bentuknya, menurut wujudnya, dan menurut daya pakai serta tingkat konsumsinya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.